Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Zionis Israel tanpa henti terus melakukan gempuran di Lebanon Selatan. Pesawat jet tempur Israel terus melakukan serangan di permukiman warga di Lebanon Selatan. Pada serangan ini, pesawat tempur Israel melontarkan senjata modern jenis baru, yaitu thermal. Bom thermal merupakan jenis senjata modern yang digunakan dalam bidang militer untuk menciptakan kebakaran dan kerusakan yang cukup hebat. Pemirsa, Iran menggelar rangkaian upacara penghormatan dan pemakaman bagi pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Sejumlah pemimpin negara dan delegasi dari puluhan negara mulai berdatangan ke Teheran untuk memberikan penghormatan terakhir. Para pemimpin agama dan delegasi dari Asia, Eropa, dan Timur Tengah mulai berdatangan ke Teheran untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Terlihat kedatangan delegasi dari Rusia, China, India, Turki, Irak, Bosnia dan Herzegovina, Hungaria hingga Bangladesh menjelang dimulainya rangkaian upacara penghormatan. Nampak pula Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf turut memberikan penghormatan terakhir sambil menangis di depan peti Ali Khamenei. Iran menyebut lebih dari 90 negara mengirimkan delegasi resmi dan tokoh agama untuk menghadiri prosesi tersebut, termasuk Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Presiden Irak Nizar Amidi, serta perwakilan senior dari Rusia, China, India, Oman, dan Arab Saudi. Pemerintah Iran menjadwalkan prosesi penghormatan dimulai pada 4 Juli di Masjid Imam Khomeini, Teheran. Ribuan pelayat diperkirakan akan memadati ibu kota Iran selama 2 hari ke depan. Pemerintah Iran juga telah menyiapkan sejumlah lokasi penampungan mulai dari masjid, stadion, taman, hingga kamp sementara untuk menampung pelayat yang datang dari berbagai wilayah. Prosesi pemakaman umum dijadwalkan pada tanggal 6 Juli, setelah itu upacara akan berpindah ke kota Qom pada tanggal 7 Juli. Prosesi pemakaman dijadwalkan akan diakhiri dengan penguburan Khamenei di makam Imam Reza di Mashhad pada tanggal 9 Juli. Sebelumnya Khamenei tewas pada hari pertama serangan AS dan Israel yang memicu perang Iran terbaru. Teheran mengkonfirmasi kematian pemimpin tertinggi dan menunjuk putranya Mojtaba Khamenei sebagai penggantinya. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Iran sangat ingin berdamai dengan Amerika. Ia juga mengklaim Washington sengaja memberikan Iran waktu istirahat seminggu untuk menggelar rangkaian upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei karena Amerika Serikat baik. We beat Venezuela in one day, and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. It's true. For 250 years, the entire world has looked to our country and been inspired by the leaps of progress, feats of strength, and acts of selflessness, faith, and hope that could only have happened right here. Pemirsa, miris hingga saat ini kondisi Gaza masih terus mendapatkan serangan dari tentara Zionis Israel. Kejahatan perang terus dilakukan. Sebuah bangunan permukiman warga diserang oleh tentara Israel. Penyerangan ini terjadi di kawasan Khan Yunis, Palestina. Diketahui bangunan tersebut berisikan keluarga masyarakat sipil. Genosida masih terjadi di Gaza dan dilakukan pada siang hari.
Pemirsa, PBB menyebut Israel sengaja menargetkan anak-anak Palestina yang mengakibatkan genosida, kejahatan kemanusiaan, serta kejahatan perang di jalur Gaza dan tepi barat. Komisi Penyelidikan Independen PBB untuk wilayah Palestina menyimpulkan pasukan Israel sengaja menjadikan anak-anak Palestina sasaran utama dalam operasi militernya di Gaza. Penargetan terhadap anak-anak merupakan salah satu unsur penting yang menunjukkan adanya niat genosida. Sejak perang pecah 7 Oktober 2023, berbagai bentuk pelanggaran terhadap anak-anak terjadi mulai dari penembakan menggunakan senjata presisi, penghancuran sekolah dan rumah sakit, hingga dampak blokade yang memicu kelaparan dan memburuknya layanan kesehatan. Pembunuhan dan luka berat terhadap anak-anak tetap terjadi bahkan setelah gencatan senjata pada Oktober 2025. PBB mencatat lebih dari 20.000 anak tewas di Gaza. Selain di Gaza, 213 anak Palestina tewas di tepi barat. Selain itu, 459 gedung sekolah di Gaza terkena serangan langsung. Lebih dari 97% sekolah hancur. Akibatnya, 600.000 lebih anak kehilangan akses pendidikan formal selama 3 tahun ajaran. Blokade Israel juga menyebabkan 151 anak meninggal akibat malnutrisi. Israel terus melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang di Gaza serta kejahatan perang di tepi barat. Di tengah puing-puing kehancuran akibat perang di jalur Gaza, sebuah mural menjadi simbol perlawanan dan harapan. Seorang seniman Palestina mengabadikan sosok dokter sebagai bentuk penghormatan, sekaligus seruan agar segera dibebaskan dari tahanan Israel. Seorang seniman Palestina di jalur Gaza melukis mural bergambar Direktur Rumah Sakit Kamal Adwan, Dr. Hossam Abu Safia, di dinding sebuah rumah yang hancur akibat perang. Sang seniman Al-Qarsali menyiapkan cat dan perlengkapan melukis sebelum mengubah dinding penuh puing menjadi karya seni yang syarat makna. Melalui mural tersebut, Al-Qarsali menyebut Dr. Abu Safia sebagai pahlawan Palestina karena tetap bertahan di Gaza Utara untuk merawat pasien dan anak-anak meski nyawanya berada dalam bahaya. Ia juga menuding dokter tersebut ditahan tanpa dakwaan dan mengalami penyiksaan, meski tidak dituduh melakukan tindakan pidana. دكتور حسام أبو صفية بعني لي بطل من أبطال فلسطين. دكتور حسام أبو صفية ضحى بحياته عشان يضل مع مرضاه، عشان يضل مع الأطفال، عشان يضل مع المصابين. ضلوا في شمال غزة وما طلعش، ومع هيك انأسر بتهمة مش موجودة وتعذب وهو ملوش ذنب. فالدكتور حسام أبو صفية لازم يطلع ولازم يتم الإفراج عنه من الأسر اللي هو فيه. Dr. Hossam Abu Safia. Dr. Abu Safia merupakan salah satu dari 737 tenaga kesehatan yang ditansionis Israel sejak konflik bersenjata di jalur Gaza dimulai.